Di dunia kita yang kelihatannya udah kita kenal banget, ternyata ada kehidupan lain yang tersembunyi. Saking kecilnya, sering banget kita lewatin gitu aja. Nah, siap-siap ya, karena kita bakal ngintip dunia para raksasa miniatur ini. Pernah kepikiran gak sih, sekecil apa ya makhluk hidup itu bisa ada? Maksudnya bener-bener mungil banget, tapi tetap bisa bertahan hidup di alam liar? Jawabannya, wah ini bakal bikin kalian kaget. Soalnya kita bukan ngomongin hewan yang imut atau kecil biasa. Kita lagi ngomongin makhluk hidup yang ukurannya itu kayak nantangin logika kita. Yap, beneran. Ada hewan yang bisa santai nongkrong di ujung jari kamu. Yuk kita kenalan sama para jawara kelas super ringan ini. Oke, kita mulai dari pemegang rekor hewan bertulang belakang terkecil di planet ini. Datangnya dari pedalaman hutan Papua Nugini, kenalin, namanya Peadophren amawensis. Ukurannya berapa? Cuma 7,7 mm. Coba deh bayangin, itu lebih pendek dari diameter kacang polong. Ini hewan lengkap loh, punya tulang belakang, punya organ, tapi ukurannya sekecil itu. Spesies ini tuh baru ditemuin tahun 2009. Mereka hidup di antara tumpukan daun-daun di lantai hutan. Saking mungilnya, mereka bisa duduk di atas uang koin paling kecil tanpa nyentuh pinggirannya sama sekali. Nah, karena badannya yang super mini dan warnanya yang nyaru sama daun kering, sekali dia lompat, udah langsung hilang dari pandangan. Nyariin dia pakai mata telanjang, itu misinya hampir mustahil. Oke, dari lantai hutan, sekarang kita terbang yuk. Kita mau ketemu sama mamalia terkecil di dunia. Namanya unik, kelelawar hidung babi. Kalau yang ini, lupain soal panjang. Kita ngomongin berat. Bobot mamalia ini cuma 2 gram. Itu lebih ringan dari 2 lembar uang kertas di dompet kamu. Kebayang nggak? Coba bayangin ini deh, pas dia terbang di senja hari di hutan Thailand sama Myanmar, orang sering salah sangka, ngirain dia itu lebah besar. Padahal ini bukan serangga, ini mamalia. Punya darah panas, tapi ukurannya cuma segede lebah. Nah, ini kan aneh banget ya. Dia punya semua ciri mamalia, menyusui, berdarah panas, tapi di alam liar posisinya dia itu kayak serangga. Bikin bingung kan? Perjalanan kita lanjut lagi nih, sekarang ke Pulau Ajaib Madagaskar. Di sana ada rumahnya reptil terkecil di dunia, bunglon mini yang namanya Bruxia micra. Panjangnya dari ujung mulut sampai ujung ekornya itu cuma 29 mm. Itu bahkan gak nyampe 3 cm. Kayak naga mini versi paling ekstrim. Biar kamu bisa bayangin sekecil apa, gini deh. Seekor Bruxia micra dewasa itu bisa nangkring dengan santai di atas kepala korek api. Ini benar-benar keajaiban evolusi dari Madagaskar. Dan yang paling bikin takjub, ukuran yang super mini ini nggak menghilangkan kemampuan andalannya. Iya, walaupun badannya seupret gini, dia tetap jago berubah warna buat kamuflase. Sekarang kita tinggalin daratan dan nyebur ke air keruh di rawa-rawa gambut buat nemuin ikan terkecil di dunia. Namanya Paedocypris progenetica. Panjangnya cuma 7,9 mm dan badannya itu hampir transparan. Tubuhnya yang super langsing ini bikin dia bisa bertahan hidup di air yang asem banget. Tempat di mana ikan lain mungkin udah nggak sanggup. Nah, tebak di mana ikan ajaib ini ditemuin? Jawabannya ada di halaman belakang rumah kita sendiri. Ikan pemegang rekor ini hidup di rawa gambut Sumatera di Indonesia. Keren kan? Ini bukti nyata betapa kayanya alam Indonesia. Salah satu hewan bertulang belakang paling kecil dan paling unik di dunia ternyata berenang di perairan kita. Ini harta karun ekologis yang luar biasa. Oke, semua yang kita lihat tadi udah luar biasa. Tapi sekarang kita sampai di puncaknya. Makhluk yang saking kecilnya, dia lebih mirip debu ajaib. Kenalin, ini tawon peri atau fairyfly. Pegangan ya, karena angkanya ini hampir nggak masuk akal. Ukuran tawon ini bisa kurang dari 0,5 milimeter. Itu lebih kecil dari sebutir garam. Serius? Pertanyaan besarnya tentu aja, gimana caranya makhluk sekecil ini bisa hidup? Apa coba rahasianya? Jawabannya, ini yang bikin merinding sekaligus kagum. Tawon ini adalah parasit. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam telur serangga lain. Jadi, kayak ada dunia di dalam dunia. Ini ngingetin kita kalau ada ekosistem lain yang hidup di luar jangkauan mata kita. Tanpa mikroskop,
keberadaan makhluk-makhluk kayak gini bakal selamanya jadi misteri. Jadi, setelah kita lihat para juara bertahan dalam lomba menjadi yang terkecil ini, apa sih artinya semua ini buat cara kita mandang dunia? Mungkin pelajaran terbesarnya ini ya, di alam, ukuran itu nggak menentukan pentingnya sesuatu. Setiap makhluk, bahkan yang paling kecil sekalipun, ternyata punya peran penting dalam jaring kehidupan yang rumit ini. Keberadaan mereka itu pengingat yang kuat banget kalau keajaiban itu seringnya tersembunyi di hal-hal terkecil. Ini jadi bikin kita mikir, kira-kira keajaiban apa lagi ya yang ada di luar sana yang nunggu buat ditemuin kalau aja kita mau lihat lebih dekat?